Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anis Kurli M. Medcom sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Teori Organisasi. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai jurnal analisis stakeholder di wilayah operasional perusahaan pertambangan migas. Jurnal ini termasuk Jurnal Manajemen Business and Accounting volume 19 nomor 3 Desember 2020. Penulis dari jurnal ini Rabin Ibnu Zainal, untuk reviewer sendiri Lutfia Ulfa, presenter Rifki Kurniawan, editing Siti Nursauda. Selanjutnya, mengenai latar belakang dari jurnal ini, sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dikembangkannya skema tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disingkat sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR, yang telah menjadi standar penilaian terhadap performa perusahaan, terutama yang bersifat multinasional atau transnasional. Sebagai langkah awal dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat atau community development, maka harus dimulai dengan memahami masyarakat di sekitar operasi perusahaan beserta dinamikanya. Dan dalam pemahaman ini yang diperlukan adalah pemahaman mengenai tatanan sosial dan kelembagaan masyarakat di sekitar operasi perusahaan. Dan ini dapat diketahui melalui pendekatan analisis stakeholder yang memberikan alat untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan stakeholder sendiri dan beserta cara untuk menganalisis atribut apa yang ada di setiap stakeholder tersebut. Selanjutnya mengenai analisis stakeholder. Istilah stakeholder biasanya didefinisikan sebagai seseorang atau organisasi yang mempunyai bagian dan kepentingan pada korporat. Selain itu, World Business Council for Sustainable Development juga mendefinisikan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas korporat. Tentu saja dalam pihak-pihak yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi aktivitas korporat ini akan dapat datang dari dalam dan perusahaan luar, seperti itu. Selanjutnya mengenai pandangan-pandangan dalam mendefinisikan stakeholder, ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan sempit dan pandangan luas. Mengenai pandangan sempit, ini menghubungkan konsep stakeholder dengan relevansi langsung mereka dengan kepentingan ekonomi di perusahaan. Sedangkan stakeholder menurut pandangan luas yaitu mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok yang dimana individu itu sendiri mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh pencapaian perusahaan, seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai identifikasi stakeholder, sebagai teori pemangku kepentingan menekankan hubungan dengan agen yang mempengaruhi atau mungkin dipengaruhi oleh bisnis. Stakeholder mengacu kepada aktor yang memiliki interaksi dua arah, sehingga hubungan dengan yang dianggap terkonstruksi itu secara sosial, seperti itu. Selanjutnya mengenai analisis stakeholder adalah dengan mengidentifikasi atribut-atribut yang dimiliki oleh setiap stakeholder, yaitu ada beberapa atribut yang dimiliki. Yang pertama yaitu mengenai power, yang kedua legitimasi, dan terakhir urgensi. Dan untuk penjelasan mengenai power ini merupakan atribut atau perlengkapan yang menunjukkan seberapa besar stakeholder yang dimiliki oleh perusahaan itu dan memiliki pengaruh. Selanjutnya mengenai legitimasi, ini mengidentifikasikan seberapa jauh stakeholder memiliki kewenangan atau diakui oleh masyarakat. Serta yang terakhir, urgensi, menunjukkan seberapa besar desakan yang dilakukan oleh stakeholder tersebut terhadap perusahaan. Kesemua atribut dikaitkan dengan persepsi setiap stakeholder terhadap perusahaan, di mana setiap stakeholder mungkin memiliki satu atau lebih atribut yang digunakan untuk keperluan memperhatikan stakeholder itu sendiri. Untuk metodologi penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memfokuskan kepada pengalaman perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan pengimplementasian program CSR perusahaan migas yang terpilih.
Pendekatan kualitatif ini sendiri diambil untuk penelitian ini karena menekankan kepada pemahaman tentang dunia dari perspektif partisipan dan bahwa kehidupan sosial harus dilihat sebagai hasil dari interaksi dan interpretasi. Selanjutnya untuk pembahasan, jika kita kaitkan dengan para pihak stakeholder di wilayah operasional terhadap pencapaian laba, profit dari suatu bisnis, dapat dikategorikan kepada kelompok pemerintah daerah ataupun masyarakat. Masuknya perusahaan dalam satu wilayah tentu saja akan mengubah peranata-peranata dan struktur sosial di dalam masyarakat lokal. Operasional perusahaan juga secara langsung berdampak kepada lingkungan tempat komuniti lokal itu tinggal. Jadi, di mana perusahaan itu berada, maka akan berdampak terhadap lingkungan itu sendiri. Maka yang sudah saya sampaikan tadi akan mengubah kepada peranata-peranata dan struktur sosial. Jadi sebagai contoh kecil saja, jika dahulunya komuniti lokal memulai hari untuk bekerja setelah subuh, maka dengan adanya hal tersebut, akibat adanya operasional perusahaan yang biasanya dimulai saat pagi hari, membuat jam kerja community call ini terpengaruh dengan jam kerja para karyawan yang tinggal bersama-sama masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, secara umum terdapat 3 kategori stakeholder yang ada di masyarakat, yakni menurut Freeman tahun 2010. Yang pertama, stakeholder publik yang tidak terorganisir, stakeholder individu yang tidak dapat diwakili oleh pihak lain, masyarakat, tokoh masyarakat, pengamat, dan sebagainya. Selanjutnya, stakeholder publik yang terorganisir, di mana stakeholder yang terhimpun dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, di mana pimpinan atau anggota yang ditunjuk dapat mewakili organisasinya, memberi pandangan dan sikap dalam memproses pengambilan atau implementasi suatu keputusan. Jadi pandangan yang diperoleh dari organisasi itu untuk memberikan sikap pengambilan keputusan. Selanjutnya, stakeholder yang terorganisir secara semu, stakeholder yang memiliki organisasi atau kelompok tertentu tetapi tidak memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dan anggota diberi kebebasan bersikap dan berpandangan sehingga biasanya anggota tidak bisa bertindak atas nama perusahaan, misalnya beberapa organisasi informasi di masyarakat, seperti itu. Di kelompok ini, di internal perusahaan bisnis memiliki struktur organisasi sendiri yang kemungkinan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi, sebuah perusahaan itu tidak mempunyai struktur yang sama. Namun, dalam pengidentifikasian stakeholder yang paling banyak berhubungan dengan stakeholder lainnya, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, biasanya akan terdapat beberapa bagian humas dan staf yang menangani CSR atau CD, sehingga kedua bagian ini teridentifikasi dalam analisis stakeholder. Selanjutnya, pengelompokan stakeholder dan treatment. Adapun pengelompokan stakeholder beserta treatment yang perlu dilakukan seluruh stakeholder ini yang teridentifikasi di pemerintah daerah atau masyarakat dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, latent stakeholder, kedua, expectant stakeholders, dan yang terakhir, definitive stakeholder. Dalam pengelompokan stakeholder ini didasarkan kepada atribut dari masing-masing stakeholder yang teridentifikasi. Pada kelompok yang pertama, latent stakeholder atau stakeholder yang tidak terlalu terlihat, dikarenakan stakeholder ini memiliki satu atribut saja, baik itu power, kekuatan, legitimasi, atau urgensi. Beberapa aktor stakeholder terkategori dalam kelompok ini, yakni BPMD, Camat, LSM, Bapeda, dan BPD. Selanjutnya, pada kelompok expectant stakeholder atau stakeholder yang berekspektasi, jenis stakeholder ini memiliki 2 atribut yang sebelumnya memiliki 1 atribut di atas, maka untuk expectant stakeholder ini mempunyai 2 atribut. Dalam penelitian ini juga hanya terdapat dominan stakeholder yang terdiri dari BLH dan tokoh agama, dan dependent stakeholder, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Kelompok terakhir dari ketiga kelompok tersebut yakni kelompok definitive stakeholder atau stakeholder penentu. Berdasarkan analisis stakeholder dan penelitian atribut,
Dibagi lagi menjadi dua bagian penting yang terkait dengan operasional perusahaan, yakni bupati dan kepala desa. Kebijakan atau pernyataan dari aktor ini dapat berdampak kepada operasional perusahaan. Treatment yang dilakukan sebaiknya terkait dengan membantu pencapaian visi misi dari sebuah perusahaan itu melalui aktor-aktor dan sesuai dengan yang diamankan oleh pemilih mereka seperti itu. Maka yang dapat saya simpulkan mengenai pembahasan jurnal analisis stakeholder ini adalah di mana analisis stakeholder memberikan gambaran yang komprehensif kepada perusahaan pertambangan migas ini terkait dengan stakeholder dan aktor-aktor yang memiliki dampak terhadap operasional perusahaan di wilayah operasi mereka. Disadari bahwa masyarakat memiliki kompleksitas dalam struktur dan tatanan sosial, sehingga analisis stakeholder memberikan instrumen yang dapat membantu perusahaan untuk memilih aktor-aktor yang perlu mereka perhatikan terkait dengan aktivitas operasi pertambangan mereka. Untuk penilaian terhadap atribut setiap stakeholder juga membantu untuk mengkategorikan setiap stakeholder terkait power, legitimasi, dan agensi mereka, sehingga perusahaan akan dapat menentukan jenis stakeholder mana yang mereka ingin lakukan terhadap perusahaan itu dan treatment apa yang perlu dilakukan dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan stakeholder tersebut. Itulah pemaparan materi dari saya, kami dari kelompok 3. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang sopan mengenai pemaparan materi tadi, mewakili kelompok 3, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.